polisi, datang dengan sekretaris polisi, kita sekaligus dengan kalau kita memberikan pengaduan. Itu jelas Pak Bupati laporkan dulu nanti kita personel jelas. Iya, terima kasih Pak Kasat. Selamat siang dengan jajarannya. Terima kasih untuk kesempatan ini kami bisa hadir. Ada beberapa hal yang kami mau sampaikan sama Pak Kasat untuk meminta segera Pak Kapolres dan jajarannya menyikapi, sebab ini persoalan bukan persoalan main-main, tapi ini persoalan serius yang perlu disikapi. Kepolisian bersama dengan jajaran pengawas pemilihan umum juga harus turun untuk melihat dan menindak situasi seperti ini. Kami kemarin sore di Wapoga, di posko kami terjadi pengancaman dari paslon nomor 4, masa pendukung paslon nomor 4. Jadi mereka datang di posko kami di Wapoga Base Camp dalam Tirare ya. Tirare dalam kondisi mabuk dan melakukan pengancaman di situ. Saksi kami ada hadirkan di sini. Jadi mereka melakukan pengancaman dengan mau membongkar posko kami dan mencabut baliho kami. Mereka katakan bahwa kenapa kamu mendirikan baliho ini di tempat ini. Kemudian penyampaian ancaman terhadap person yang menyebut langsung bahwa menyampaikan kepada paslon nomor 1 langsung sebut nama saya, kemudian nomor 3 sebut nama saya, kemudian wakil saya, kemudian ketua koalisi dan sekretaris koalisi. Kami disebutkan untuk tidak boleh masuk di wilayah Wapoga. Kalau masuk di wilayah Wapoga, mereka akan tenggelamkan kami di Muara Kali Wapoga. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, kami mohon dengan hormat untuk Pak Kapolres segera menyikapi persoalan ini. Sebelum nanti persoalan ini kami yang selesaikan. Begitu. Daftar nama dari pihak pengancam itu sudah kami dapatkan semua. Nanti sebentar pihak saksi yang kami hadirkan akan memberi laporan secara lengkap. Jadi kami minta dengan hormat segera juga melakukan tindakan penyelesaian persoalan ini. Sebelum nanti kami mengambil tindakan untuk menyelesaikan. Kalau kami mengambil tindakan untuk menyelesaikan itu lain ceritanya. Kami masih dengan kondisi rasional, masih berusaha menahan diri dan menenangkan masa pendukung kami sebelum persoalan ini dia merembes di mana-mana. Begitu. Ini yang perlu kita sikapi ini dengan bijaksana sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Saya pikir mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti keterangan dari saksi juga akan menyampaikan kronologis kejadiannya kemarin, baru nanti akan ditanggapi oleh ketua koalisi juga sekretaris dan calon wakil. Surat secara resmi permintaan kepada pihak kepolisian sudah kami sampaikan hari ini juga dengan pihak Bawaslu. Tanda terima. Baik, mungkin apa tadi mungkin yang saksi maupun yang mendapat ancaman mungkin bisa cerita. Kita sebagai ada tahu sedikit lah. Baik. Di Tirare ini. Iya, Tirare. Tempat kejadian itu jam 3 sore, tanggal 12. Saya punya saksi ada 12, ada 16. Ya, dorong melakukan ancaman, dorong katanya mau sobek bapak dan ke pos loh. Cuma dengan beliau cuma saya bilang silakan, kalau mau sobek ya silakan. Sekarang sudah sobek? Tidak, belum, tidak jadi. Cuma dorong
ancaman di situ. Dong bilang, kenapa kamu bangun posko orang lain di sini? Terus saya katakan sama dorang, Republik ini tidak melarang kita. Kita bebas memilih siapa kandidat kita. Kalau Bapak datang mau dengan ancaman, mari baru kita bicara dalam. Tapi karena dorang dengan miras, emosi, sudah. Dorang berdiri di luar. Saya persilakan tidak jadi. Terpaksa yang tim yang bawa rombongannya itu siapa, Julius Taribaba itu, dia yang tersilakan dorang masuk. Nah, kita bicara sampai mungkin dorang rasa bagaimana, malu hati dengan saya juga karena dorang sudah miras tinggi, terpaksa dorang pulang. Waktu dorang mau pulang, dorang bilang sampaikan sama kampungnya kandidat Bapak Olen Daimboa dengan Bapak Yeskiel Limbiri, Ivan ketua partai dengan Ugo Tebay tidak boleh injak Muara Wapoga. Kalau injak kita kasih tenggelam di Muara Wapoga. Ini bukan rekayasa, ini nyata. Masalah lagi bangsa. Oh apa? Itu dari Bapak Saudara Julius Taribaba punya mulut. Cuma itu saja, langsung sekali macam jago. Langsung orang pamit dan orang pulang. Pak Kasar, mau izin. Dengan tegas saya sampaikan. Kalau ini hari tidak ada tanggapan, maka besok pagi juga saya kerjakan tanggapan pesan. Ini hari juga. Hari ini juga saya konsolidasi ke seluruh masa duduk di kota ini. Masa melihat kekuatan sampai di mana? Jangan ancam. Saya juga laki-laki, saya bukan banci. Jangan ancam. Dengan tegas ya Pak Kasar, mohon maaf. Siap, baik. Mungkin saya jawab sedikit. Ya. Mohon izin Pak Leo, Pak Kapolres kebetulan tidak ada tempat. Mungkin besok baru ada tempat. Terkait dengan ancaman ini, memang terkait pemilu kada ini kita sudah ada waktu-waktu kampanye sudah diberikan. Dimanapun dia melakukan kampanye, itu hak dia melakukan. Tidak ada ancaman atau pembatasan. Nah, ini masih ranah pemilu kada. Saya terima kasih sudah dilakukan, tapi saya minta juga mungkin dari Pak Ivan mungkin bisa dilakukan di bawah. Ini hari kami duduk di bawah. Nanti kami akan kaji apakah ini masuk tindak pidana pemilu atau tidak pidana pemilu. Nah, kalau memang itu masih dalam pembahasan nanti masih tidak bisa, kami akan tangani. Tidak ada di sini ada ancaman di sini. Ya. Pak Kasar, Merasa mungkin ada. kalau untuk pengancaman untuk pembongkaran posko itu mungkin masuk dari tindak pidana apa pilkada. Tapi kalau untuk person itu pidana murni. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Jadi kalaupun ada ancaman, terima kasih sudah sampaikan ke kita. Ya. Saya akan berkoordinasi dengan pimpinan saya terkait pelaksanaan pemilu kada ini. Harapan kita itu damai. Ya. Kalau ada ancaman-ancaman ini berarti persoalan baru. Ya. Harus perlu kita selesaikan. Ya. Jadi saya terima kasih mungkin Pak Ivan dengan paslon dengan tim datang sini, ini niat baik. Ya. Kami terima. Lalu kami teruskan kepada pimpinan untuk tindak lanjutnya bagaimana. Tapi terkait ancaman, mungkin tadi kan saya tanyakan apakah ada pengurusannya. Kalau sudah ada pengurusan baliho itu sudah ancaman, sudah ada tindak pidana. Ya. Itu diatur dalam Undang-Undang 10 Nomor 2016. Pasti kalau proses ancaman pun pasti kena. Kebetulan saya juga di Polres dan saya juga berada di sentra Gatulu. Saya paham. Nanti laporan ini kami akan tidak. Seperti tadi Pak Ivan bilang tidak ada di sini ancaman. Betul. Kita semua sama. Bisa. Ya. Dan jadwal ini pun kita sudah bagikan. Jadi, siapa yang melaksanakan kampanye di sana sudah jelas. Ya. Jadi izin Pak Kasar, karena posisinya adalah besok itu jadwal kami di Inggris. Kenapa sampai kami minta ditindak hari ini? Karena kami tidak, kalau besok masa kami di sana mereka sudah siap. Jangan sampai mereka kecewa karena kami tidak datang. Baik, terima kasih Pak. Saya akan koreksi ke pokok terkait menurut saya. Kita memang kewajiban kita untuk melakukan mengamankan jalangan pemilu kada mesin kampanye. Saya akan koreksi ke bawah untuk kegiatan kampanye kami akan amankan. Ya. Ya, saya terima kasih mungkin dari Paslon dan Pak Ivan dengan tim sudah datang sini. Kita tidak tahu. Ya.
izin Pak Kasat, kami tidak berniat untuk mencederai demokrasi. Tidak apa-apa. Jadi kami mencegah ini. Kalau jangan sampai terjadi, karena kami punya jadwal besok. Bukan kami takut. Saya lahir juga di Wapoga sama-sama dengan Pak Ibisai, sama-sama lahir di Wapoga. Jadi bukan ini, tapi kami tidak mau menodai ini demokrasi. Kita tujuan mau merubah Waropen yang rusak. Jadi kami mohon supaya pihak keamanan mungkin dengan ancaman ini, ya kalau besok kami jadwal kami turun ke sana kan mereka lagi miras, mereka sedang miras, baru mereka ancam tunggu kami di Somianga juga, di Inggeros pun mereka tunggu. Jadi menurut informasi ya, kami sebentar dari sini kami berencana nanti masuk ke Inggeros dan besok kami akan lakukan kampanye di sana. Baik, nanti ya, nggak usah sampai kepada Kapolres. Ya. Nanti mungkin kita akan siapkan personil untuk mengamankan kegiatan nanti di sana. Saya lagi sudah kontak Pak Kapolres dalam perjalanan. Ya. Tapi prinsip kami di sini tidak ada kepentingan apapun. Ya. Salah kita tekan salah. Ya. Benar ya benar. Jadi mungkin Bapak-bapak melihat saya di Bawaslu, memang kami di sana dalam 3 institusi ada di sana. Terkait dengan kegiatan ini pasti mungkin kita akan bahas. Kami itu juga akan hadirkan jaksa, kita bahas di sana. Kalau memang unsur pasti kita proses. Proses makasih. Kalau jelas itu tidak proses kan itu yang proses pelaku sendiri. maupun barang bukti maupun apa saksi pun jelas. Karena kalau namanya dilaporkan di Bawaslu itu kasus yang tidak boleh kita lihat. Itu yang jelas. Beda yang ada di Polres. Sehingga pada saat itu dilaporkan tidak jelas. Mungkin beliau sampaikan saya siapa pelaku-pelakunya. Sudah di Baik. nama-nama Izin Pak Kasat, kasihan sampai beliau tadi malam tidak tidur di rumah, tidur di karena ada ancaman. Ini kan sudah ancaman fisik. Nah, ini yang kita baru tahu. Iya, jadi tadi malam beliau tidur di dia punya rumah genset di belakang rumah sampai pagi. Jam 5 subuh saya dari Tirare naik ke ya, Bapak bilang kau lanjutkan ke Waropen Kabupaten sama Bapak berdua bersama tim yang sudah baru kita lanjutkan ke Kapolres. Jadi begitu, beliau Siap. tetap kita tidak lanjuti masalah ini. Tapi kita perlu Makasih. kita Yang jelas, utamakan ya. yang jelas hari ini saya konsolidasi kasih masa saya kekuatan penuh saya. Ya, saya mengharapkan Pak Ivan kita bawa dengan hati. Yang jelas begini Pak Kasat, kami tetap menjaga langkah-langkah persuasif untuk mengedepankan langkah-langkah persuasif untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena proses tahapan ini secara berlangsung hari ini sesuai undang-undang yang kami laksanakan, bukan pas. Tapi ini semata-mata yang dilakukan adalah oleh karena itu mencermati situasi ini dan jadwal tahapan yang sedang berjalan, besok kami akan masuk ke sana. Kami mohon dengan hormat sesegera mungkin dalam rapat terbatas hari ini diputuskan untuk ada langkah. Yang berikut kami juga akan menyampaikan hal ini dengan surat yang sama juga ke Bawaslu untuk segera menindaklanjuti temuan yang telah terjadi di lapangan ini, sehingga bagiannya Bawaslu, tapi bukan yang hari ini terjadi damai, tapi anarkis. Nah, kalau sudah Bapak-bapak, saya tidak terima tuh pesanan khusus. Bilang kalau tidak maka lu jadwal kampanye hari ini di Wapoga. besok. hari Sabtu nanti. Iya. Tapi saya di sana terancam. Beliau sampai tadi malam tidur di rumah genset, tidak berani tidur di rumah karena beliau terancam sekali.
Saya punya istri anak ada tinggal. Nah, ini beliau ceritakan Pak, kalau lagi rasa was-was, rasa khawatir terhadap istri dan anak ada di Kesempatan kepada Pak Kapolres dengan jajarannya terkait juga keluarga beliau ada di sana. Jangan sampai sedikit saja ada gores di mereka. Itu saja yang kami pesan. Kalau ada goresan di mereka, itu lain ceritanya. Baik, Bapak dulu dengan Pak Ivan ya. Kita kawal. Tidak ada masalah. Saya pikir kita tidak menginginkan untuk hal-hal itu terjadi. Iya, seperti itu. Kita terlalu kawar resmi-resmi ya. Iya, iya. Jadi situasi ini kan aman, Pak. Kakak dulu kan tidak ada pendatang dari luar. Iya. Masuk jadi paslon di sini kan ada Warope semua. Iya. Tapi kalau sampai itu terjadi ya terpaksa kita kawal resmi. Maksudnya masyarakat ini kan kita kawal resmi kan. Kota kan kalau kawal resmi kan pakai dinas bersenjata. Jadi kan kita masyarakat ini banyak yang tidak suka lihat ini. Seperti itu. Kayaknya situasi aman kita dengan kehadiran kita lengkap ini kan memancing situasi untuk macam situasi terlalu rawan atau gimana begitu. Tapi kalau memang keadaan yang memang ya terpaksa kita Harus. Bapak-bapak. Dan beberapa minggu yang lalu bukan hanya kepada kami, tapi juga ada paslon-paslon yang lain. Itu tim kami masuk untuk melakukan survei di sana, mengunjungi masa-masa pendukung kami di sana itu. Setiap kali masuk di Wapuka Basecamp dan sekitarnya itu sudah ada orang yang mengingat, langsung datang meneror mereka. Ini dari mana? Ini dari mana? Kamu datang untuk siapa? Langsung disuruh untuk keluar. Jadi terus terang saja kesaksian dan keterangan dari masyarakat kami, pendukung kami yang ada di Wapuka Basecamp dan sekitarnya itu, mereka ini merasa hidup dalam ancaman, hidup dalam tekanan. Jadi membuat ini dan itu tidak bebas. Jadi kami mohon dengan hormat segera Bapak orang mengambil langkah tegas. baik.